Oke, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas mengenai materi teknik dasar olahraga sepak bola. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menyampaikan tentang sejarah olahraga sepak bola. Dan pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas dan mempraktekkan beberapa teknik dasar olahraga sepak bola. Teknik olahraga sepak bola itu ada beberapa, diantaranya yang pertama adalah passing, yang kedua shooting, yang ketiga dribbling, yang keempat throwing, dan yang kelima adalah kontrol. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai passing. Passing adalah cara kita menendang untuk mengoper kepada teman. Passing ini dibagi menjadi dua, yaitu passing atas dan passing bawah. Passing ini bisa dilakukan dengan berbagai teknik. Di antaranya adalah passing menggunakan kaki bagian luar, passing dengan menggunakan kaki bagian dalam, dan passing dengan menggunakan punggung kaki. Nah, Bapak akan mempraktekkan teknik passing dengan menggunakan kaki bagian dalam terlebih dahulu, seperti ini. Nah, pada passing menggunakan kaki bagian dalam ini, perkenaan bola di kaki adalah di sekitar area sini. Kemudian yang selanjutnya adalah passing menggunakan punggung kaki. Biasanya passing ini dilakukan oleh pemain tengah untuk mengoper jauh bola ke striker, seperti ini. Nah, pada perkenaan passing menggunakan punggung kaki ini adalah di sekitar sini. Kemudian yang ketiga adalah passing menggunakan kaki bagian luar, seperti ini. Seperti itu. Nah, pada passing menggunakan kaki bagian luar ini, perkenaan bola adalah di sekitar sini kaki. Oke, yang selanjutnya adalah passing menggunakan tumit kaki atau kaki bagian belakang. Biasanya passing ini dilakukan ketika posisi orang yang akan mengoper sudah terkepung oleh pemain lawan. Jadi pemain tersebut tidak sempat untuk mencari ruang lalu mengoper tanpa melihat ke arah depan. Posisi pandangan berada di belakang bola lalu melakukan passing dengan tumit kaki, seperti itu. Nah, passing ini biasanya dilakukan oleh pemain bintang Paris Saint-Germain, Neymar da Silva. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah shooting. Shooting ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Shooting tujuannya adalah menembak ke arah gawang lawan untuk mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Shooting ini bisa dilakukan dengan shooting menggunakan kaki bagian dalam atau flashing, kemudian shooting menggunakan punggung kaki atau shooting keras, biasanya dilakukan ketika free kick, dan yang ketiga adalah shooting menggunakan kaki bagian luar atau biasanya disebut bola efek. Nah, Bapak akan mempraktekannya dari shooting menggunakan kaki bagian dalam. Shooting menggunakan kaki bagian dalam bisa dicontohkan seperti ini. Nah, pada shooting ini perkenaan di sekitar sini, dan biasanya dilakukan untuk dalam keadaan di samping gawang atau melakukan flashing. Kemudian yang selanjutnya adalah shooting menggunakan kaki punggung kaki. Pada shooting menggunakan punggung kaki ini dilakukan dengan keras dan cepat.
bisa dilakukan seperti ini juga. Nah, tujuan dari syuting menggunakan punggung kaki ini adalah syuting dengan sekeras-kerasnya dan dengan power yang kuat dipusatkan kepada punggung kaki. Kemudian yang selanjutnya adalah syuting menggunakan kaki bagian luar. Syuting menggunakan kaki bagian luar ini biasanya dilakukan oleh pemain tengah untuk memberi umpan terobosan kepada striker. Seperti ini di depan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah dribbling. Dribbling adalah menggiring bola ke arah pertahanan lawan untuk melakukan penyerangan. Dribbling juga dibagi menjadi bermacam-macam, yaitu dribbling menggunakan kaki bagian dalam, punggung kaki, dan juga menggunakan kaki bagian luar. Bapak akan mempraktekkan ketiga dribbling tersebut seperti ini. Yang pertama adalah dribbling menggunakan kaki bagian dalam. Nah, seperti itu. Biasanya dribbling menggunakan kaki bagian dalam ini dilakukan oleh pemain tengah untuk mengontrol jalannya pertandingan, karena pada posisi pemain tengah itu adalah kunci dari pertandingan sepak bola dan merupakan penggerak dari lini yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah dribbling menggunakan kaki bagian luar seperti ini. Perkenaan saat bola digiring adalah daerah sini. Nah, seperti itu. Biasanya dribbling menggunakan kaki bagian luar ini dilakukan oleh pemain sayap yang hendak menusuk ke pertahanan lawan. Kemudian yang selanjutnya adalah dribbling menggunakan punggung kaki. Nah, dribbling menggunakan punggung kaki ini merupakan dribbling yang paling sering digunakan oleh para pemain sepak bola karena bisa dilakukan dengan mudah dan sambil berlari dengan cepat seperti ini. Dribbling ini biasanya dilakukan oleh pemain sayap atau striker yang digunakan untuk menusuk pertahanan lawan secara cepat, karena pada dribbling ini dibutuhkan ketepatan dan juga kelincahan dalam melakukan gerakannya. Kemudian yang selanjutnya adalah throwing. Throwing adalah lemparan bola ke dalam setelah bola dinyatakan out atau keluar. Throwing bisa dilakukan dengan teknik yang benar seperti ini. Kaki rapat lurus, kemudian pandangan lurus, kemudian pada saat melakukan lemparan bola berada di belakang kepala seperti ini. Nah, pada melakukan throwing ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu kaki tidak boleh terangkat atau bahkan lompat. Kemudian pandangan harus fokus ke arah tujuan bola dilempar. Tidak boleh ke samping, ke belakang, atau yang tidak searah.
misalnya tidak searah seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kontrol atau mengamankan bola. Kontrol itu sangat penting dalam permainan sepak bola, karena ketika kita mendapat passing atas, biasanya itu kita diperlukan kontrol yang baik untuk menguasai bola dengan benar. Kontrol ini juga ada beberapa, diantaranya adalah kontrol menggunakan kaki bagian dalam, kontrol menggunakan kaki bagian luar, kontrol menggunakan punggung kaki, kontrol menggunakan paha, ataupun kontrol menggunakan dada. Nah, Bapak di sini akan mencontohkan dari beberapa kontrol tersebut. Yang pertama adalah kontrol menggunakan kaki bagian dalam seperti ini. Kemudian kontrol menggunakan punggung kaki. Kemudian yang selanjutnya kontrol menggunakan kaki bagian luar. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga kontrol yang menggunakan bagian paha seperti ini. Nah, biasanya kontrol menggunakan paha ini dilakukan ketika menerima bola lambung yang sangat tinggi dan sangat cepat. Saya contohkan sekali lagi. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kontrol menggunakan dada. Ini hampir mirip dengan kontrol menggunakan paha yang biasanya dilakukan karena bola oper bersifat lambung ya, ini atau dari samping. Nah, pada melakukan kontrol dada ini ada yang perlu diperhatikan, yaitu bola jangan sampai terpantul kembali atau ikuti arah datangnya bola seperti ini. Nah, diikuti, bukan dipantulkan. Kalau dipantulkan, bola akan jauh dari penguasaan kita. Nah, kemudian teknik dasar sundulan. Teknik dasar sundulan ini juga salah satu hal yang penting yang harus dimiliki oleh pemain sepak bola, karena kita sering melakukan duel atas, duel bola lambung ketika melakukan olahraga sepak bola seperti ini. Biasanya sundulan ini dilakukan oleh pemain-pemain yang memiliki tinggi badan di atas rata-rata seperti back atau striker. Oke, karena materi teknik-teknik dasar sudah Bapak sampaikan di sini, mungkin kita cukupkan saja pada hari ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan dapat diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.